Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kali ini mari kita memulai pembelajaran yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita semuanya berdoa dulu. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Bagaimana anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur panjang, dan kita diberikan ilmu yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anakku, pada pembelajaran pada hari ini kita masuk kepada materi atau judul, yaitu menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi selanjutnya anak-anakku, jadi pokok bahasan yaitu integritas, amanah, jujur. Nah, itu hikmah, sikap, amanah, dan jujur. Nah, kita mulai dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu integritas. Apa itu integritas? Jadi integritas anak-anakku adalah sebuah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, yang memiliki potensi kemampuan, yang memancarkan kewajiban atau kejujuran. Kemudian selanjutnya kita memasuki yaitu sikap atau sifat amanah. Secara bahasa, amanah adalah suatu kepercayaan setia atau kepercayaan setia, lurus, aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sedangkan secara bahasa, menurut istilah, amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan diri sendiri. Jadi seraya bertanggung jawab untuk melaksanakan urusannya dan melaksanakannya dengan baik. Terus amanah itu terbagi atau terbentuk tiga. Jadi ada tiga bentuk sikap amanah, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua amanah terhadap manusia, dan yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Sekarang kita mulai dulu yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini semata-mata untuk beribadah atau menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hal yang tersebut, Allah memberikan kita kepercayaan dan tugas untuk beribadah kepadanya. Dan tentunya anak-anakku sudah rajin beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita sebagai manusia harus menunaikan amanah yang diberikan Allah, Subhanahu wa taala, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apa itu menjalankan perintahnya? Tentu anak-anakku tahu semuanya. Contoh, kita melaksanakan sholat fardu, ya tentunya 5 kali sehari, itu termasuk menjalankan ibadah, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian apa yang harus kita jauhi? Kata Allah, kita tidak boleh menentang, tidak boleh melanggar daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilarangnya kita jauhi, tinggalkan, ya. Jadi tentunya contoh perbuatan-perbuatan yang buruk, yang bertentangan dengan ajaran agama kita, agama Islam. Terus amanah terhadap Allah dapat diartikan sebagai kewajiban seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia. Ya, adapun di dalam Al-Quran juga tertulis bahwa manusia harus menjaga amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya maupun kepada orang lain atau sesama dengan baik. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Kemudian selanjutnya, amanah yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, ya. Jadi tentu sesama Allah, habdu minallah, itu amanah. Kemudian sesama manusia, habdu minannas, yaitu hubungan kita sesama manusia, ya. Jadi manusia dengan manusia lainnya saling membutuhkan sebagai makhluk sosial, ya. Dalam urusan amanah di antara manusia, maka terjadilah tanggung jawab yang dimiliki seseorang untuk menjaga hak-hak sesama manusia yang lain, ya. Contoh amanah terhadap sesama manusia adalah ketika seseorang dititipi pesan atau barang untuk disampaikan ke orang lain, maka dia benar-benar menyampaikan titipan tersebut ke penerima yang berhak. Dan amanah terhadap sesama manusia telah disampaikan kepada Allah melalui firman-Nya yang di dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya, artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Kemudian amanah sesama manusia, ya, itu tentu kita harus. Jadi amanah terhadap sesama manusia tentunya makhluk sosial. Nah, kita
sesama manusia saling membutuhkan bantuan. Nah, saya contohkan lagi, di tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat lengkap dan sempurna. Ya. Itu pun harus membutuhkan bantuan. Tidak mungkin tubuh kita beraktivitas dengan maksimal tanpa saling membutuhkan di dalam anggota tubuh kita. Contoh, tangan kita anak-anak tentunya dua, jadi ada tangan kanan dan kiri. Nah, contohnya kalau tangan kanan kotor atau sakit, tentunya yang merawatnya adalah tangan kiri. Begitu pula sebaliknya, kalau tangan kiri kotor atau sakit, tentunya tangan kanan yang bersihkannya. Itu salah satu contoh bahwa tidak boleh hidup di dunia ini sendiri, sedangkan tubuh kita sendiri saling membutuhkan bantuan, apalagi dengan sesama manusia. Itu anak-anakku. Kemudian amanah yang ketiga, yaitu amanah terhadap diri sendiri. Tubuh merupakan amanah dari Allah kepada kita. Ketika diberikan amanah, maka kita harus menjaganya dengan baik. Jadi amanah terhadap diri sendiri berupa janji diri untuk memelihara dan memakai segenap kemampuan dalam usaha menjaga kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Orang mesti mencintai dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, sehingga mampu membawanya pada kondisi senantiasa yang lebih baik lagi. Nah, sekarang kita pindah, yaitu tentang jujur. Ya. Jadi pokok bahasanya yaitu tadi amanah, jujur. Jadi sekarang kita pindah jujur. Nah, secara bahasa artinya lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Sedangkan secara istilah, jujur artinya kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukannya. Ya, sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardh bima rahibat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa zunnu an la malja'a minallah illa ilaihi thumma taba 'alaihim yatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kemudian yang pokok pembahasan yang terakhir yaitu hikmah orang yang amanah dan jujur. Apa itu hikmahnya kalau kita amanah, kita jujur? Ya, tentunya hikmahnya adalah apabila kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita telah berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat berarti balasannya juga kita menjahati diri kita sendiri. Ya. Jadi itu maksud daripada hikmah daripada amanah dan jujur. Ulangi,
apabila kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita telah berbuat baik terhadap diri sendiri. Begitu pula sikap amanah. Jika kita telah bersikap amanah kepada orang lain, maka kita telah bersikap amanah kepada diri kita sendiri. Kemudian jujur. Kejujuran membawa keberkahan, dan dengan jujur hidup menjadi tenang, karena kejujuran dapat membawa pada kebenaran, dan kebenaran dapat membawa seseorang pada kebaikan. Jadi itulah materi yang kita pelajari pada hari ini, anak-anakku. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini dulu anak-anakku. Bapak akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.